Pernahkah Anda menatap piring berisi telur rebus di pagi hari dan merasakan dorongan kuat untuk menyerah karena rasa bosan yang luar biasa, namun memakannya karena takut kehilangan tenaga? Kita sering diberitahu secara berulang bahwa setelah usia 70 tahun, satu-satunya jalan mutlak untuk menjaga kaki tetap kokoh dan mencegah tubuh menjadi renta adalah dengan memaksakan diri mengonsumsi protein hewani dalam jumlah besar. Namun, kenyataan pahit yang jarang dibicarakan oleh banyak ahli adalah bahwa seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita melambat secara alami, membuat daging terasa berat seperti batu di perut dan rasa telur menjadi musuh utama selera makan kita. Jika Anda diam-diam merasa bahwa diet yang Anda jalani saat ini justru membuat Anda merasa lesu, kembung, dan tidak bertenaga, maka video ini adalah jawaban mendesak yang selama ini Anda cari untuk mengubah nasib kesehatan fisik Anda. Mungkin saat ini Anda mulai merasakan tanda-tanda peringatan dini yang menakutkan tanpa benar-benar memahaminya. Kaki yang terasa gemetar saat menaiki anak tangga, kesulitan membuka toples kaca yang dulu terasa ringan, atau rasa takut kehilangan keseimbangan yang tiba-tiba muncul saat berjalan di tempat umum. Ini bukan sekadar faktor usia biasa yang harus Anda terima dengan pasrah. Ini adalah tanda serangan musuh diam-diam bernama sarkopenia, sebuah kondisi hilangnya massa otot secara progresif, yang mempercepat penuaan dan ketergantungan pada orang lain. Masalah utamanya seringkali bukan karena Anda kurang makan, melainkan karena tubuh Anda mengalami kondisi yang disebut resistensi anabolik, di mana otot-otot lansia menjadi tuli terhadap sinyal pertumbuhan dari makanan biasa, sehingga Anda bisa saja makan banyak, tetapi otot Anda tetap kelaparan dan menyusut. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa ada satu jenis biji-bijian kuno yang harganya jauh lebih murah daripada daging sapi dan seringkali diabaikan begitu saja di rak supermarket, namun memiliki kekuatan biologis luar biasa untuk memulihkan kekuatan Anda? Ini bukanlah suplemen kimia yang mahal atau tren diet sesaat yang membingungkan, melainkan sebuah pembangkit tenaga nabati yang memiliki profil asam amino unik yang mampu menembus dinding resistensi tubuh lansia dan secara efektif menempelkan protein kembali ke kerangka tubuh Anda. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak hanya akan mengungkap identitas biji-bijian ajaib ini, tetapi juga mengajarkan cara spesifik mengolahnya agar daya serapnya meningkat drastis. Bersiaplah, karena informasi sederhana ini berpotensi mengembalikan kemandirian fisik Anda dan membebaskan Anda dari menu makanan yang membosankan selamanya. Halo, saya adalah seorang dokter yang telah mendedikasikan karir saya pada bidang geriatri dan ilmu umur panjang, dengan misi utama memastikan masa tua Anda tetap dipenuhi vitalitas dan kemandirian. Setiap hari di ruang praktik, saya bertemu dengan puluhan pasien seusia Anda yang datang dengan tatapan lelah dan keluhan serupa. Rasa frustrasi karena tubuh tidak lagi menuruti keinginan, serta kebingungan menghadapi anjuran diet yang kaku dan seringkali membuat mual. Saya sangat memahami betapa berat beban emosional yang Anda rasakan ketika menyadari bahwa aktivitas sederhana seperti bangun dari kursi kini membutuhkan usaha ekstra, dan saya ingin menegaskan bahwa ketakutan Anda akan kehilangan kemandirian adalah perasaan yang sangat valid dan manusiawi. Namun, pengalaman klinis, saya selama bertahun-tahun membuktikan bahwa penurunan fisik drastis ini bukanlah takdir mutlak dari penuaan, melainkan seringkali hanyalah sinyal bahwa tubuh Anda sedang kelaparan akan nutrisi spesifik yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh pola makan lama Anda, dan saya hadir di sini sebagai mitra medis untuk membantu Anda memperbaiki hal tersebut. Dalam tayangan edukatif hari ini, kita akan melakukan lebih dari sekadar mendiskusikan makanan. Kita akan merombak strategi pertahanan tubuh Anda melawan sarkopenia dengan memperkenalkan sebuah solusi nabati yang cerdas, murah, dan sangat efektif. Saya akan menjelaskan secara gamblang ilmu di balik resistensi anabolik yang membuat otot Anda sulit tumbuh meski sudah makan telur, dan memperkenalkan pseudosereal atau biji-bijian semu yang memiliki profil asam amino lengkap setara daging, namun jauh lebih ramah bagi pencernaan sensitif di usia 70 tahun ke atas. Tidak hanya teori, saya akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara mengolah biji-bijian ini agar enak dimakan, serta mengungkap kombinasi bahan rahasia yang wajib ditambahkan untuk melipat gandakan penyerapannya ke dalam sel otot Anda. Saya mohon Anda tetap menyimak hingga detik terakhir, karena di penghujung video nanti, saya akan membagikan satu kesalahan fatal dalam proses memasak yang sering dilakukan banyak orang, yang jika diabaikan, justru dapat menghalangi seluruh manfaat kesehatan yang seharusnya Anda dapatkan dari makanan ajaib ini. Poin pertama, yang krusial untuk kita bahas adalah fenomena biologis yang disebut resistensi anabolik.
sebuah dinding penghalang tak kasat mata yang muncul di tubuh setiap orang setelah memasuki usia 60 tahun. Secara sederhana, tubuh Anda tidak lagi memproses protein dengan efisiensi yang sama seperti saat Anda berusia 20-an, di mana sinyal untuk membangun otot menjadi jauh lebih lemah meskipun asupan makanannya sama. Bayangkan otot Anda seperti sebuah saklar lampu. Di masa muda, sentuhan lembut saja sudah cukup untuk menyalakannya, tetapi sekarang, saklar itu menjadi keras dan macet, membutuhkan tekanan yang jauh lebih kuat untuk bisa berfungsi kembali. Inilah alasan ilmiah mengapa sekadar makan sedikit telur atau sepotong kecil daging seringkali tidak memberikan hasil yang terlihat karena ambang batas untuk menstimulasi pertumbuhan otot telah meningkat secara drastis, dan tubuh membutuhkan pemicu nutrisi yang lebih spesifik dan kuat untuk merespons. Mari kita lihat contoh nyata dari pasien saya. Sebut saja Bapak Budi, yang rajin mengonsumsi bubur ayam setiap pagi namun terus mengalami penyusutan lingkar lengan dan kaki yang mengkhawatirkan. Masalahnya bukan pada niatnya, melainkan pada fakta bahwa sumber protein standar yang ia konsumsi tidak memiliki profil asam amino yang cukup agresif untuk membangunkan otot-otot tuanya yang sedang tertidur lebat. Tubuh lansia cenderung mengabaikan asupan protein berkualitas rendah dan langsung membuangnya lewat ekskresi, meninggalkan otot dalam keadaan kelaparan kronis meskipun perut terasa kenyang. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia merasa frustrasi. Mereka merasa sudah makan dengan benar, namun cermin menunjukkan tubuh yang semakin rapuh, menciptakan siklus kebingungan dan keputusasaan yang sebenarnya bisa dipatahkan dengan pemahaman biokimia yang tepat. Solusi untuk menembus resistensi anabolik ini bukanlah dengan melipat gandakan porsi makan Anda hingga kekenyangan, melainkan dengan memilih jenis protein yang kaya akan leusin, asam amino esensial yang bertindak sebagai kunci utama untuk menyalakan mesin pembentuk otot. Anda membutuhkan sumber nutrisi yang memiliki biodisponibilitas tinggi, artinya sangat mudah diserap dan langsung digunakan oleh sel tanpa membebani sistem pencernaan yang sudah menua. Strategi kita hari ini adalah beralih dari kuantitas menuju kualitas. Kita akan fokus pada makanan yang memberikan sinyal kimiawi terkuat bagi tubuh untuk berhenti memecah otot dan mulai membangunnya kembali. Simpan informasi ini baik-baik, karena pemahaman tentang resistensi anabolik adalah fondasi utama yang membedakan antara penuaan yang rapuh dan penuaan yang tangguh. Poin kedua yang perlu kita evaluasi ulang dengan jujur adalah ketergantungan berlebihan pada protein hewani berat seperti daging merah atau konsumsi telur yang monoton setiap hari. Meskipun telur adalah makanan super bagi banyak lansia di atas 70 tahun, produksi asam lambung dan enzim pencernaan menurun signifikan, membuat proses mencerna protein padat menjadi tugas yang sangat berat dan melelahkan bagi tubuh. Seringkali, pasien mengeluhkan rasa begah, kembung, atau bahkan sembelit kronis setelah memaksakan diri makan daging rendang atau telur rebus, yang pada akhirnya justru memicu peradangan ringan di usus. Peradangan ini berbahaya karena ia bertindak seperti penghalang tambahan yang mencegah penyerapan nutrisi, sehingga protein mahal yang Anda beli hanya berakhir menjadi limbah metabolisme yang membebani ginjal tanpa pernah sampai ke otot. Selain aspek fisik, kita tidak boleh mengabaikan faktor psikologis yang disebut kelelahan palatabilitas, di mana otak menolak makanan yang sama yang disajikan berulang-ulang, menyebabkan hilangnya nafsu makan secara drastis pada lansia. Saya pernah menangani seorang ibu yang benar-benar berhenti makan protein karena merasa mual hanya dengan mencium bau telur dadar, sebuah situasi yang ironisnya mempercepat sarkopenia yang ingin ia hindari. Memaksakan makanan yang tidak disukai, tubuh akan memicu stres kortisol, hormon yang justru bersifat katabolik, atau memecah massa otot, menciptakan efek yang berlawanan dari tujuan kita. Oleh karena itu, variasi bukan sekadar soal rasa, melainkan strategi medis untuk menjaga respon hormonal tubuh, tetap positif dan memastikan sistem pencernaan bekerja dengan optimal tanpa beban berlebih. Jalan keluarnya adalah dengan melakukan rotasi sumber protein yang cerdas, menyelingi protein hewani dengan sumber nabati yang ringan, namun memiliki kekuatan anabolik setara daging. Kita memerlukan makanan yang lembut di perut, mudah dikunyah bagi mereka yang memiliki masalah gigi, namun padat nutrisi hingga ke tingkat seluler. Dengan memberikan istirahat pada sistem pencernaan dari daging-dagingan berat dan menggantinya dengan alternatif nabati yang superior, kita memberikan kesempatan bagi usus untuk memulihkan diri dan menyerap nutrisi dengan efisiensi maksimal. Inilah momen di mana kita perlu membuka pikiran terhadap bahan makanan yang mungkin selama ini Anda anggap remeh atau hanya sekadar makanan burung, padahal ia menyimpan potensi penyembuhan luar biasa bagi lansia. Sekarang, perhatikan baik-baik, karena kita masuk ke poin ketiga.
Pengenalan pahlawan nutrisi kita, yaitu buckwheat, atau dalam bahasa kita dikenal sebagai gandum kuda. Jangan tertipu oleh namanya, karena gandum kuda sama sekali bukan gandum dan bebas gluten, melainkan sebuah pseudo-cereal atau biji-bijian semu yang secara botani lebih berkerabat dengan tanaman rhubarb daripada rumput-rumputan. Keajaiban biologis dari biji kecil ini terletak pada statusnya sebagai protein lengkap, sebuah gelar langka di dunia tanaman yang berarti ia mengandung ke-9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Berbeda dengan beras atau jagung yang harus dikombinasikan dengan kacang-kacangan agar lengkap, gandum kuda berdiri sendiri sebagai paket nutrisi total yang siap membangun kembali jaringan otot Anda tanpa bantuan tambahan. Mari kita bedah sedikit lebih dalam secara logika. Gandum kuda sangat kaya akan asam amino lysin dan arginin, dua komponen yang seringkali hilang dalam diet berbasis biji-bijian biasa, namun sangat vital untuk perbaikan jaringan dan produksi hormon pertumbuhan di usia senja. Studi nutrisi menunjukkan bahwa profil protein dalam gandum kuda memiliki skor daya serap yang sangat tinggi, yang berarti hampir setiap gram protein yang Anda makan akan benar-benar digunakan untuk memperkuat serat otot, bukan terbuang percuma. Bagi Anda yang khawatir tentang gula darah, ini juga merupakan berita baik karena gandum kuda memiliki indeks glikemik rendah, memberikan energi stabil tanpa lonjakan insulin yang merusak, menjadikannya sahabat terbaik bagi penderita diabetes yang juga ingin melawan penyusutan otot. Selain protein pembangun otot, biji ajaib ini juga dipadati dengan magnesium dosis tinggi, sebuah mineral yang saya sebut sebagai obat penenang alami bagi otot yang kaku dan sering kram di malam hari. Banyak lansia menderita kram kaki yang menyakitkan karena kekurangan mineral ini, dan gandum kuda menyediakannya dalam bentuk organik yang sangat mudah diserap tubuh. Kandungan seratnya yang unik juga bertindak sebagai prebiotik, memberi makan bakteri baik di usus Anda, yang secara tidak langsung meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki suasana hati. Jadi, dengan mengonsumsi 1 mangkuk bubur gandum kuda, Anda tidak hanya menabung otot untuk masa depan, tetapi juga memperbaiki pencernaan dan kualitas tidur Anda dalam satu langkah praktis yang menyeluruh. Namun, dan ini adalah poin keempat yang sangat kritikal, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan 90% orang saat mengolah gandum kuda yang bisa membuat semua manfaat tadi sia-sia. Biji-bijian ini, seperti banyak benih lainnya, memiliki lapisan pelindung alami yang disebut asam fitat, sebuah antinutrisi yang bertugas melindungi benih agar tidak dimakan hama. Jika Anda langsung merebusnya dari kemasan tanpa persiapan, asam fitat ini akan masuk ke usus Anda dan mengikat mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan seng, mencegah penyerapannya, dan bahkan bisa memicu pengeroposan tulang jangka panjang. Ini adalah paradoks yang berbahaya. Anda memakan makanan sehat, tetapi cara masaknya yang salah justru merampok nutrisi dari tubuh Anda sendiri. Instruksi praktis untuk mengatasi masalah ini sangat sederhana namun wajib dilakukan. Teknik perendaman atau soaking. Sebelum dimasak, Anda harus merendam biji gandum kuda dalam air bersih yang dicampur dengan 1 sendok makan air jeruk nipis atau cuka apel selama minimal 6 hingga 8 jam, idealnya semalaman. Proses perendaman dalam lingkungan asam ini akan mengaktifkan enzim fitase yang menetralkan asam fitat, memecah kunci pelindung biji, dan melepaskan semua potensi nutrisinya agar siap diserap 100% oleh tubuh Anda. Setelah direndam, bilaslah dengan air mengalir sampai bersih sebelum direbus. Anda akan melihat air rendaman menjadi keruh, itu adalah tanda bahwa zat-zat antinutrisi telah berhasil dikeluarkan. Terakhir, untuk menyajikannya sebagai menu harian yang lezat dan fungsional, jangan pernah memakannya polos begitu saja, karena kita ingin memaksimalkan efek anaboliknya. Masaklah gandum kuda yang sudah direndam tadi hingga menjadi bubur lembut yang nyaman dikunyah, lalu tambahkan sumber lemak sehat seperti sedikit minyak zaitun atau santan murni saat penyajian. Lemak sehat ini berfungsi sebagai kendaraan transportasi yang membantu penyerapan vitamin larut lemak. Sementara tambahan sedikit buah-buahan kaya vitamin C seperti potongan jeruk atau stroberi akan membantu penyerapan zat besi nabati. Dengan kombinasi strategis ini, perendaman yang tepat, pemasakan lembut, dan pendamping lemak sehat, Anda telah menciptakan sebuah bom nutrisi yang jauh lebih efektif daripada suplemen mahal manapun di pasaran. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari salah satu pasien saya, Ibu Sartika, seorang wanita, berusia 74 tahun yang dulunya adalah ratu di dapurnya sendiri, namun kehilangan mahkotanya karena kelemahan fisik.
Setahun yang lalu, ia datang ke klinik dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sakit fisik yang tajam, melainkan karena rasa hancur akibat ketidakmampuannya mengangkat wajan besi kesayangannya. Tangannya gemetar hebat setiap kali mencoba memindahkan panci sup, dan kakinya terasa goyah, seperti kapas saat berdiri terlalu lama untuk memotong sayuran. Ia didiagnosis menderita sarkopenia, dan sudah mencoba memaksakan diri makan 3 butir telur rebus setiap hari sesuai saran umum, namun hasilnya nihil. Yang ia dapatkan hanyalah rasa mual yang terus-menerus, dan perut yang terasa penuh gas, membuatnya semakin malas makan dan terjebak dalam lingkaran setan kelemahan fisik yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Ketika saya menyarankan untuk menghentikan sementara konsumsi telur yang membuatnya mual dan menggantinya dengan bubur gandum kuda yang diolah dengan teknik perendaman, semalaman, tatapan matanya penuh keraguan. Ia bertanya dengan nada skeptis yang mungkin juga Anda rasakan, "Dok, bagaimana mungkin makanan yang terlihat seperti pakan burung ini bisa mengembalikan tenaga saya, sedangkan daging saja gagal?" Pertanyaan itu sangat wajar. Namun saya meyakinkannya untuk memberikan waktu 2 minggu saja bagi tubuhnya untuk beradaptasi dengan profil asam amino nabati ini. Kami menyusun jadwal sarapan baru yang sederhana. Bubur gandum kuda hangat yang dimasak lembut, dengan sedikit santan cair dan irisan pisang, sebuah menu yang jauh lebih ramah, nyaman, dan menenangkan di lidah serta perut lansia dibandingkan protein hewani yang berat, alot, dan membosankan. Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat sungguh mencengangkan, bukan karena keajaiban mistis, melainkan karena respons biologis murni tubuh terhadap nutrisi yang tepat. 3 minggu kemudian, Ibu Sartika kembali ke ruang praktik saya, tidak dengan langkah menyeret, melainkan dengan ketukan sepatu yang mantap dan senyum lebar yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ia bercerita dengan antusias bahwa pagi itu ia berhasil mengangkat galon air kecil ke atas meja dispenser tanpa bantuan cucunya. Sebuah kemenangan kecil yang baginya terasa seperti memenangkan medali emas Olimpiade. Rasa kembung di perutnya lenyap total, digantikan oleh lonjakan energi yang stabil sepanjang hari, dan otot-otot lengannya yang dulu lembek kini mulai terasa lebih padat, membuktikan bahwa tubuhnya akhirnya menerima bahan baku yang tepat untuk renovasi jaringan. Kisah Ibu Sartika ini bukanlah sebuah anomali atau keberuntungan semata. Ini adalah bukti nyata apa yang terjadi ketika kita berhenti melawan fisiologi tubuh tua dan mulai bekerja sama dengannya dengan bijak. Anda tidak perlu menjadi atlet untuk merasakan manfaat ini, dan Anda sama sekali tidak perlu menyiksa diri dengan makanan yang Anda benci demi mendapatkan kesehatan. Tubuh Anda, sama persis seperti tubuh Ibu Sartika, memiliki kecerdasan bawaan yang luar biasa untuk memulihkan diri, asalkan hambatannya disingkirkan dan nutrisinya disesuaikan dengan kemampuan cerna saat ini. Jika seorang nenek berusia 74 tahun yang hampir menyerah pada kemandiriannya, bisa membalikkan keadaan hanya dengan mengganti menu sarapannya, bayangkan potensi pemulihan besar yang tersimpan dalam diri Anda sekarang. Menunggu untuk dibangkitkan dengan mangkuk pertama, gandum kuda Anda besok pagi. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar yang sering menghantui pikiran banyak orang. Keyakinan keliru bahwa protein nabati tidak akan pernah sekuat protein hewani dalam membangun otot manusia. Ini adalah mitos kuno yang sudah saatnya kita kubur dalam-dalam, karena ilmu pengetahuan biokimia modern membuktikan bahwa sel otot Anda sama sekali tidak memiliki mata untuk melihat apakah asam amino yang masuk itu berasal dari potongan steak mahal atau biji-bijian sederhana yang murah. Yang dipedulikan oleh jaringan tubuh hanyalah struktur kimia molekulnya. Dan gandum, kuda menyediakan struktur profil asam amino yang persis sama dengan yang dibutuhkan untuk menambal serat otot yang rusak, namun dalam kemasan yang jauh lebih bersih, mudah dicerna, dan minim limbah metabolisme beracun. Berhentilah menganggap makanan nabati ini sebagai makanan kelas 2 atau sekadar pelengkap. Dalam konteks sistem pencernaan lansia yang sensitif dan melambat, ini justru adalah bahan bakar premium, yang memungkinkan mesin tua tubuh Anda berjalan mulus kembali tanpa risiko mogok atau kepanasan akibat kerja keras mencerna daging. Saya juga terlalu sering mendengar bisikan pasrah dari pasien yang mengatakan, "Sudahlah dok, lemas ini hanyalah faktor genetik dan umur tua, tidak ada gunanya bagi saya untuk berusaha lagi." Saya mohon dengan sangat, hapus kalimat beracun itu dari kamus hidup Anda sekarang juga, karena itu adalah kebohongan terbesar yang membelenggu dan mencegah Anda untuk sembuh. Sarkopenia atau penyusutan otot memang proses alami penuaan, tetapi tingkat keparahan dan kecepatannya sepenuhnya berada di bawah kendali keputusan harian Anda.
bukan ditentukan secara mutlak oleh takdir atau tanggal lahir di KTP Anda. Penelitian geriatri mutakhir berulang kali menunjukkan fakta mengejutkan bahwa otot manusia, bahkan di usia 90 tahun sekalipun, masih memiliki plastisitas tinggi atau kemampuan biologis untuk tumbuh kembali dan menguat jika diberikan rangsangan nutrisi yang tepat. Selama Anda masih bernapas, tubuh Anda masih melakukan regenerasi sel setiap detiknya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda memberinya bahan baku batu bata yang kuat atau jerami yang rapuh untuk membangun kembali rumah tubuh Anda? Perjalanan menuju pemulihan kekuatan fisik ini sama sekali tidak menuntut Anda untuk melakukan diet ekstrem yang menyiksa diri atau menghabiskan uang tabungan pensiun untuk obat-obatan ajaib yang tidak jelas asal-usulnya. Ini hanyalah tentang keberanian kecil untuk mencoba satu perubahan sederhana, namun strategis di meja makan. Anda, sebuah keputusan bijak untuk berhenti membebani pencernaan yang lelah dan mulai memberinya dukungan nutrisi yang ia butuhkan. Jangan biarkan rasa takut akan perubahan atau skeptisisme membuat Anda menetap selamanya di kursi goyang dan menerima kelemahan fisik sebagai teman hidup yang tak terelakkan. Anda memiliki hak penuh untuk menikmati masa tua dengan punggung tegak, pegangan tangan yang kuat, dan langkah kaki yang ringan tanpa rasa takut jatuh. Mulailah hari ini dengan keyakinan baru, yang segar bahwa tubuh Anda adalah sekutu setia yang siap bangkit kapan saja. Asalkan Anda bersedia mendengarkan bisikan kebutuhannya dan memberinya nutrisi penyembuh yang penuh kasih sayang seperti biji-bijian ini. Mari kita rangkum esensi dari perjalanan edukatif hari ini menjadi satu strategi kesehatan yang padat dan bisa langsung Anda terapkan di dapur mulai besok pagi. Kita telah berhasil membongkar mitos lama bahwa protein hewani yang berat adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi otot, lansia, dan menemukan bahwa gandum kuda adalah permata tersembunyi yang menawarkan solusi elegan. Protein lengkap yang mampu menembus resistensi anabolik tanpa membebani pencernaan Anda yang sudah melambat. Namun, kunci emas yang wajib Anda bawa pulang dan ingat selamanya bukanlah sekadar membeli bijinya, melainkan disiplin ketat dalam proses pra-pengolahan. Ingatlah selalu aturan perendaman atau soaking semalaman dengan air asam untuk melenyapkan antinutrisi fitat yang merugikan. Tanpa langkah krusial ini, Anda hanya memakan ampas yang mengenyangkan perut, tetapi membiarkan otot tetap kelaparan akan mineral. Jadi pastikan teknik sederhana ini menjadi ritual suci baru dalam persiapan makanan harian Anda, demi mendapatkan hasil regenerasi yang nyata. Manfaat konkret yang akan Anda tuai dari perubahan menu sarapan kecil ini jauh melampaui sekadar perbaikan angka nutrisi di atas kertas. Ini adalah investasi langsung dan nyata untuk mempertahankan kemerdekaan hidup Anda di masa depan. Dengan mengganti sebagian porsi protein berat yang sering membuat mual dengan semangkuk bubur super yang mudah dicerna ini, Anda memberikan hadiah ketenangan yang luar biasa pada sistem pencernaan, sekaligus menyuplai bahan bakar premium untuk regenerasi jaringan tubuh yang selama ini tertunda. Bayangkan rasanya bangun tidur dengan tubuh yang terasa jauh lebih ringan, kaki yang menapak lebih kokoh dan stabil saat berjalan, serta lenyapnya rasa khawatir berlebihan akan terjatuh karena Anda tahu otot Anda sedang dibangun kembali setiap harinya. Ini bukan lagi tentang sekadar bertahan hidup atau mencegah kematian, melainkan tentang merayakan kehidupan dengan kualitas terbaik, memastikan bahwa setiap tahun yang bertambah disertai dengan kekuatan fisik untuk menikmati momen berharga bersama cucu dan orang tercinta tanpa rasa sakit atau ketergantungan pada alat bantu. Sebelum kita berpisah, saya memiliki satu permintaan sederhana, namun sangat penting untuk membantu saya memahami kondisi kesehatan Anda lebih dalam lagi dan melayani Anda lebih baik. Saya ingin Anda merenung sejenak dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Apakah musuh terbesar yang Anda hadapi saat ini adalah nafsu makan yang terus menurun atau rasa nyeri sendi yang menghambat gerak? Ketik salah satu kata tersebut, nafsu makan atau nyeri sendi, agar saya bisa merancang video solusi berikutnya yang spesifik menargetkan akar masalah Anda. Dan jika Anda benar-benar serius ingin menuntaskan misi penguatan otot di usia senja ini, jangan biarkan perjalanan edukasi Anda berhenti sampai di sini. Segera tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga, karena di video minggu depan, saya akan membocorkan satu jenis vitamin murah yang sering dilupakan, yang bertindak sebagai lem perekat bagi protein yang baru saja kita bahas hari ini. Tanpa vitamin misterius tersebut, usaha makan sehat Anda berisiko kurang maksimal, jadi pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak melewatkan rahasia pelengkap tersebut demi kesehatan paripurna Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat dan tetap kuat.